Ketika Laut Merah menjadi medan pertempuran hidup dan mati, dunia terbagi antara keberanian dan kehancuran. Houthi menguasai perairan vital, sementara negara besar beradu kekuatan. Dalam pergolakan ini, apakah harapan untuk perdamaian masih ada? Ataukah kita akan terjebak dalam lingkaran kebencian yang tak berujung? Temukan jawaban di balik eskalasi yang mengguncang dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sebelum kita menyelami cerita penuh ketegangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika Anda penasaran dengan perkembangan kisahnya. Berikan komentar sholawat agar kita semua diberi keselamatan di tengah krisis ini. Jangan lewatkan pembahasan lebih lanjut, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita berikutnya. Mari kita berdoa bersama untuk kedamaian dunia ini. Jangan lupa siapkan secangkir kopi panas dan pisang goreng hangatnya dan mari kita mulai saja ceritanya. Laut Merah, sebuah jalur perairan yang menghubungkan Asia dengan Eropa, kini menjadi pusat ketegangan dunia. Selama berabad-abad, perairan ini telah menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa bersejarah, dari perdagangan antar benua hingga peperangan besar yang merubah tatanan dunia. Namun, hari ini, Laut Merah menyaksikan eskalasi yang lebih menegangkan daripada sebelumnya. Ketegangan Israel-Palestina yang sudah berlarut-larut kini mendapat dimensi baru, dengan berbagai pihak yang terlibat langsung di dalamnya. Di satu sisi, Israel berdiri dengan kekuatan militernya yang tak terbantahkan, didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Di sisi lain, Palestina yang telah lama tertindas kini semakin memperlihatkan perlawanan yang lebih terorganisir, dibantu oleh Iran dan Yaman, yang bersatu demi menghadapi agresi Israel. Namun, yang paling mengejutkan adalah munculnya aliansi yang tidak terduga, yaitu Houthi dari Yaman, yang kini menguasai hampir seluruh Laut Merah. Sebelumnya, Houthi dikenal hanya sebagai kelompok pemberontak yang melawan pemerintah Yaman, namun dengan dukungan Iran, mereka kini menguasai jalur perdagangan yang sangat vital bagi negara-negara Eropa dan negara-negara lainnya yang bergantung pada impor dari Asia. Laut Merah, yang selama ini menjadi jalur utama kapal-kapal kargo dari Eropa menuju Asia, kini menjadi zona berbahaya. Kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel tidak dapat lagi melewati perairan ini dengan aman. Houthi telah mengintensifkan blokade mereka, menyusul serangan-serangan terhadap kapal-kapal yang membawa barang-barang milik Israel. Beberapa kapal kargo telah tenggelam, dan ancaman terhadap kapal-kapal komersial semakin meningkat setiap hari. Dunia internasional terperangah dengan apa yang terjadi, namun sebagian besar negara-negara besar terjebak dalam kebuntuan diplomatik yang tidak kunjung menemukan solusi. Pada saat yang sama, kehadiran NATO semakin terasa di Laut Merah. Negara-negara Eropa yang bergantung pada jalur perdagangan ini merasa terancam dengan adanya pemblokadean yang dilakukan oleh Houthi. Oleh karena itu, NATO mengirimkan kapal-kapal perang dan pesawat tempur untuk mengawal kapal-kapal kargo yang melintasi perairan tersebut. Namun, ancaman datang tidak hanya dari Houthi, tetapi juga dari kapal-kapal perang milik Cina yang berpihak pada Iran. Cina yang mendukung Iran dalam perang ini semakin memperlihatkan kekuatannya di kawasan tersebut. Pesawat-pesawat tempur Jerman yang diterjunkan oleh NATO untuk mengawal jalur perdagangan, kini tidak lagi bebas bergerak. Kapal perang Cina mulai melakukan provokasi, dengan menggunakan senjata laser untuk mengganggu pergerakan pesawat-pesawat Jerman. Ketegangan semakin memuncak, dan dunia internasional semakin terpecah. Di tengah ketegangan ini, Yusuf, seorang pemuda Palestina yang baru saja kehilangan keluarganya dalam serangan udara Israel di Gaza, memutuskan untuk bergabung dalam perjuangan. Di tengah pertempuran yang semakin berdarah, ia merasa tergerak untuk memperjuangkan kebebasan tanah kelahirannya. Yusuf tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi juga dengan keyakinan bahwa dunia internasional harus mendengar suara Palestina yang selama ini terabaikan. Ia tahu bahwa Laut Merah kini bukan hanya sekadar jalur perdagangan, tetapi simbol dari perang global yang semakin tak terkendali. Dalam hatinya, Yusuf berjanji bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti sampai Gaza bebas dari penjajahan. Sementara itu, Yahya Sari, seorang pemimpin Houthi yang telah memimpin perlawanan terhadap pemerintah Yaman selama bertahun-tahun, kini merasa terjebak dalam dilema moral. Sejak menguasai Laut Merah,
Houthi telah melakukan serangan-serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Namun, Yahya Saree mulai merasakan dampak dari keputusan-keputusan keras yang diambilnya. Meski dirinya merasa yakin bahwa perjuangannya adalah demi keadilan, ia tahu bahwa tindakan-tindakannya kini telah menyebabkan banyak korban jiwa yang tidak bersalah, baik di pihak Palestina, Israel, maupun negara-negara lain yang terjebak dalam konflik ini. Namun, ia juga merasa bahwa jika mereka mundur, maka perjuangan yang sudah bertahan lama ini akan sia-sia. Houthi, yang kini mendapat dukungan dari Iran, semakin memperkuat kendali atas Laut Merah. Sementara dunia mengamati dengan cemas, tidak ada pihak yang dapat menemukan jalan tengah. Diplomasi tak kunjung menemui titik terang. Di satu sisi, dunia Barat, yang terutama dipimpin oleh Amerika Serikat, mengecam tindakan Houthi yang dianggap mengganggu jalur perdagangan internasional. Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah seperti Iran dan Yaman melihat blokade Laut Merah sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Israel yang tidak henti-hentinya meruntuhkan Gaza. Sementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk. Serangan udara Israel tidak hanya menghancurkan rumah-rumah, tetapi juga membunuh ribuan warga sipil. Yusuf, yang setiap hari mendengar kabar dari teman-teman dan keluarganya yang masih berada di Gaza, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ia tahu, meskipun ia berjuang dengan seluruh hati dan tubuhnya, suara mereka yang terjebak di dalam zona perang itu tak pernah didengar oleh dunia internasional. Hal inilah yang memicu tekadnya untuk lebih keras dalam perlawanan, agar dunia melihat penderitaan mereka dan memberi perhatian lebih terhadap perjuangan mereka. Laut Merah, yang seharusnya menjadi simbol kehidupan dan jalur perdagangan antar benua, kini berubah menjadi simbol ketidakpastian. Di tengah ombak yang bergelora, kapal-kapal perang dari berbagai negara berlayar dengan penuh ketegangan. Houthi mengawasi setiap pergerakan dengan tajam, sementara pesawat-pesawat tempur Jerman dan kapal-kapal perang Cina bersiap untuk bertindak. Satu hal yang jelas, Laut Merah kini tidak hanya menjadi medan pertempuran antar negara, tetapi juga medan pertempuran bagi keyakinan dan harapan setiap individu yang terlibat dalam konflik ini. Keadaan di Timur Tengah semakin rumit. Laut Merah, yang dulunya menjadi jalur perdagangan vital bagi dunia, kini berubah menjadi medan pertempuran yang menentukan nasib seluruh kawasan. Dalam satu sudut, Israel, yang didukung oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa, berusaha mempertahankan kekuasaannya atas Palestina. Di sudut lain, Palestina, bersama dengan sekutunya Iran dan Yaman, berjuang untuk kebebasan dan keadilan, meskipun mereka menyadari bahwa perjuangan ini tidak hanya melawan kekuatan militer Israel, tetapi juga melawan kekuatan politik dunia yang lebih besar. Di tengah ketegangan ini, sebuah aliansi baru mulai terbentuk, sebuah aliansi yang tak terduga, yang bertujuan untuk melawan dominasi negara-negara besar di kawasan ini. Yusuf, pemuda Palestina yang baru saja kehilangan orang-orang terdekatnya dalam serangan udara Israel di Gaza, menjadi simbol perjuangan rakyat Palestina. Semangatnya yang membara untuk membebaskan tanah kelahirannya membawanya ke jalur perlawanan yang lebih besar, yang kini melibatkan lebih dari sekadar rakyat Palestina. Di seberang perairan, di Iran, pemerintah mengirimkan bantuan senjata dan pelatihan militer kepada kelompok-kelompok perlawanan Palestina dan Yaman. Iran telah lama menjadi pendukung utama perjuangan Palestina, namun sekarang mereka semakin terlibat langsung dalam perang ini. Keputusan mereka untuk lebih agresif dalam mendukung Palestina dan Yaman tidak hanya didorong oleh rasa solidaritas, tetapi juga oleh kepentingan geopolitik mereka di kawasan tersebut. Yahya Saree, pemimpin Houthi yang telah lama memimpin pemberontakan di Yaman, kini menjadi tokoh sentral dalam perjuangan ini. Meskipun Yaman berada dalam kekacauan akibat perang saudara, Yahya Saree dan pasukannya telah menguasai sebagian besar Laut Merah, yang memberikan mereka kendali atas jalur perdagangan utama dunia. Keberhasilan mereka dalam menguasai Laut Merah telah mengubah paradigma geopolitik di kawasan tersebut. Houthi, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kelompok pemberontak lokal, kini menjadi aktor global yang harus diperhitungkan oleh dunia. Namun, meskipun mereka berhasil menguasai Laut Merah, Yahya Saree masih merasakan beban moral yang berat. Meskipun perjuangan mereka didorong oleh cita-cita keadilan, dia tahu bahwa semakin banyak darah yang tumpah, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Dalam rapat tertutup yang digelar di sebuah kota pelabuhan yang aman di Yaman,
Yahya Sari bertemu dengan Yusuf. Pertemuan ini bukan hanya untuk membahas pertempuran yang sedang berlangsung, tetapi juga untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi kekuatan besar yang berada di seberang perairan. Yahya Sari, yang merasa terpojok oleh tekanan internasional dan internal, merasa bahwa keputusan yang mereka buat dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan nasib kawasan tersebut. Yusuf, kata Yahya Sari, sambil menatap mata pemuda Palestina itu. Kita telah berhasil menguasai Laut Merah, tetapi ini bukan kemenangan sejati. Kemenangan kita akan dihitung bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan apa yang kita berikan pada rakyat kita. Kita perlu lebih dari sekadar pertempuran. Kita perlu memastikan bahwa perjuangan kita akan dikenang sebagai perjuangan yang sah, yang didorong oleh cita-cita luhur, bukan hanya oleh kebencian dan kekerasan. Yusuf mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi amarah. Keluarganya telah dibantai dalam serangan udara Israel, dan dia tahu bahwa kebanyakan warga Palestina yang selamat hidup dalam ketakutan setiap hari. Namun, dia juga tahu bahwa Yahya Sari memiliki perspektif yang lebih luas. Yahya Sari tahu bahwa mereka tidak hanya berperang untuk membalas dendam, tetapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Yahya Sari, saya mengerti apa yang Anda katakan, jawab Yusuf dengan suara tegas. Namun, kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa kita sedang berperang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Israel memiliki teknologi militer yang sangat canggih, dan dukungan internasional dari negara-negara besar. Kita harus berstrategi lebih cerdas. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, ini tentang membuktikan bahwa kita mampu melawan, dan lebih penting lagi, bahwa dunia tidak bisa membiarkan kezaliman terus berlangsung. Yahya Sari merenung sejenak sebelum berbicara lagi. Kita perlu membangun aliansi yang lebih besar. Kita sudah mendapatkan dukungan dari Iran, tetapi itu tidak cukup. China, sebagai kekuatan besar yang bersaing dengan Amerika Serikat, bisa menjadi kunci untuk melawan dominasi Barat di kawasan ini. Kita harus membuat mereka sadar bahwa kita bukan hanya perlawanan lokal. Kita adalah bagian dari gerakan global yang lebih besar. Keputusan untuk mencari dukungan dari China bukanlah keputusan yang mudah. Di satu sisi, China memiliki kepentingan ekonomi yang besar di kawasan ini, terutama di Laut Merah yang merupakan jalur utama perdagangan antara Asia dan Eropa. Namun, di sisi lain, China tidak bisa begitu saja menyatakan dukungan terbuka kepada kelompok seperti Houthi tanpa risiko internasional yang besar. Yahya Sari dan Yusuf tahu bahwa mereka harus berhati-hati, tetapi mereka juga tahu bahwa waktu mereka semakin sempit. Sementara itu, di Eropa, situasi menjadi semakin kompleks. Negara-negara anggota NATO, yang selama ini mendukung Israel, mulai merasa tertekan oleh dampak dari perang yang semakin meluas. Blokade yang dilakukan oleh Houthi terhadap jalur perdagangan Laut Merah telah menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi Eropa. Banyak negara yang kini mulai mempertimbangkan untuk membuka dialog dengan Iran dan Yaman, meskipun di permukaan, mereka tetap berpihak pada Israel. Namun, bagi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, dukungan mereka terhadap Israel tidak hanya didorong oleh alasan politik, tetapi juga oleh kepentingan strategis. Mereka tidak ingin kehilangan pengaruh di kawasan Timur Tengah, yang selama ini menjadi kawasan dengan sumber daya alam yang sangat penting, terutama minyak. Amerika Serikat, bersama dengan negara-negara Eropa, terus memberikan dukungan militer kepada Israel, meskipun mereka mulai sadar bahwa keberadaan mereka di kawasan ini semakin sulit dipertahankan. Yusuf dan Yahya Sari tahu bahwa perjuangan mereka akan sangat panjang dan penuh tantangan. Namun, di balik setiap langkah yang mereka ambil, mereka tetap percaya bahwa mereka berjuang untuk sebuah tujuan yang lebih besar, untuk kebebasan, untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, dan untuk dunia yang lebih adil. Namun, dunia internasional tidak bisa menunggu terlalu lama. Setiap detik yang berlalu semakin memperburuk situasi, dan keputusan yang diambil oleh masing-masing pihak akan membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Aliansi baru ini, yang dimulai dari Laut Merah, kini tidak hanya sekadar perjuangan untuk kebebasan Palestina atau Yaman, tetapi juga ujian bagi tatanan dunia yang selama ini dikuasai oleh kekuatan besar. Ketegangan di Laut Merah semakin memuncak. Laut yang dulunya dikenal sebagai jalur perdagangan internasional kini menjadi medan pertempuran.
Houthi yang kini menguasai perairan vital ini telah menambah lapisan baru dalam konflik yang telah mengakar antara Israel dan Palestina. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kesulitan logistik, kerugian ekonomi, dan dampak dari blokade yang dilakukan oleh Houthi tidak hanya dirasakan oleh Israel, tetapi juga oleh negara-negara besar yang mendukungnya, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Kapal-kapal kargo yang melintasi Laut Merah kini menghadapi ancaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel sudah menjadi hal yang biasa. Banyak kapal kargo yang tenggelam, dan dunia internasional hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat banyak. Keputusan yang diambil oleh Houthi, yang semakin memperketat kontrol mereka atas Laut Merah, menjadi lebih keras dan penuh konsekuensi. Tidak hanya itu, kapal-kapal yang melintasi perairan ini harus menghadapi gangguan dari kekuatan besar lainnya, China. China, yang mendukung Iran dalam pertempuran ini, semakin memperlihatkan kekuatannya di Laut Merah. Keberadaan kapal perang China yang bergerak di sepanjang jalur perdagangan ini semakin memperburuk ketegangan. Kapal perang China dilengkapi dengan teknologi yang tidak hanya mampu mengganggu kapal perang NATO, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada negara-negara barat bahwa mereka tidak bisa lagi mendominasi kawasan ini dengan seenaknya. Pesawat-pesawat tempur Jerman yang dikerahkan oleh NATO untuk mengawal kapal-kapal kargo semakin sering diganggu oleh serangan laser dari kapal perang China, yang terus mengingatkan dunia tentang betapa rapuhnya status quo yang selama ini ada. Di tengah semua ketegangan ini, Yusuf, pemuda Palestina yang baru saja kehilangan keluarganya dalam serangan udara Israel, berjuang untuk mengorganisir perlawanan di Gaza. Setiap harinya, kabar buruk datang kepadanya, menggambarkan penderitaan rakyat Palestina yang semakin besar. Namun, Yusuf tidak tinggal diam. Keputusannya untuk melawan menjadi lebih bulat setelah dia melihat sendiri kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan Israel. Gaza, yang dahulu menjadi rumah bagi ribuan keluarga, kini hanya menyisakan puing-puing. Meski tak memiliki kekuatan yang setara dengan militer Israel, semangat perjuangan rakyat Palestina terus membara. Yusuf menjadi simbol perlawanan, seorang pemimpin muda yang tak kenal takut. Di sisi lain, Yahya Sari, pemimpin Houthi yang memimpin pasukan di Yaman, semakin terjepit oleh situasi geopolitik yang rumit. Meskipun mereka telah menguasai sebagian besar Laut Merah, ketegangan di perairan itu semakin meningkat. Yahya Sari merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung. Keputusannya untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih keras semakin banyak mendapatkan perlawanan dari dalam kelompoknya. Beberapa anggota pasukan Houthi mulai merasa ragu dengan strategi yang lebih agresif ini, yang mengarah pada banyaknya korban jiwa yang tidak bersalah. Meskipun dunia internasional telah mengecam tindakan mereka, Yahya Sari tetap berpendapat bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Yahya Sari tahu bahwa jika mereka mundur, perjuangan Houthi selama ini akan sia-sia. Namun, di sisi lain, ia juga tahu bahwa jika mereka terus melanjutkan pertempuran, maka akan semakin banyak darah yang tumpah. Ketegangan ini tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Meskipun ia adalah seorang pemimpin yang dihormati oleh banyak orang, ada saat-saat di mana ia merasa kehilangan arah. Yahya Sari merasa terperangkap dalam pilihan yang tak terhindarkan, terus berjuang untuk kebebasan yang ia yakini, atau menarik diri untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Di sebuah markas Houthi yang tersembunyi di pegunungan Yaman, Yahya Sari duduk bersama komandan-komandannya. Rapat ini sangat penting, karena mereka harus memutuskan langkah selanjutnya setelah pertempuran sengit yang baru saja terjadi di Laut Merah. Keputusan yang mereka buat akan menentukan masa depan perlawanan mereka. Beberapa komandan mengusulkan untuk memperluas perlawanan dan menyerang lebih banyak kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, sementara yang lain mengusulkan agar mereka mencari cara untuk meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi negosiasi. Yahya Sari, kita tidak bisa terus terjebak dalam kekerasan ini, kata salah satu komandan tertua, yang sudah banyak berpengalaman dalam perang. Kita telah menguasai Laut Merah, tetapi itu tidak cukup. Kita harus mencari cara untuk menjalin perjanjian dengan negara-negara besar di dunia ini, atau kita akan menjadi musuh semua pihak. Namun, Yahya Sari tetap teguh pada pendiriannya. Kita tidak akan mundur. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kebebasan.
Dunia tidak akan mengerti kita kecuali kita tunjukkan dengan tindakan kita. Kita harus mengirimkan pesan yang jelas. Kita tidak akan diam di bawah kekejaman yang dilakukan terhadap Gaza dan Palestina. Sementara itu, situasi di Gaza semakin memburuk. Serangan udara Israel semakin menggila, menghancurkan lebih banyak rumah, sekolah, dan rumah sakit. Yusuf semakin merasa kesal dan putus asa, namun ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Di tengah puing-puing, ia mengumpulkan sejumlah pemuda dan wanita untuk bergabung dalam perlawanan. Mereka tidak memiliki senjata yang cukup, tetapi semangat mereka lebih besar dari apapun yang bisa diberikan oleh kekuatan militer. Mereka berjuang bukan hanya untuk membebaskan Gaza, tetapi untuk membuktikan kepada dunia bahwa suara mereka layak didengar. Jika kita menyerah, maka apa yang kita perjuangkan selama ini akan hilang begitu saja, kata Yusuf dalam sebuah pertemuan dengan kelompok perlawanan. Kita harus bertahan. Jangan biarkan dunia menganggap kita lemah. Kita adalah bangsa yang punya hak untuk hidup dengan damai. Namun, dalam kesunyian malam di Gaza, Yusuf tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah. Mereka tidak hanya melawan Israel, tetapi juga melawan dunia internasional yang lebih memilih untuk mendiamkan kekejaman yang terjadi. Yusuf mulai berpikir tentang strategi yang lebih besar. Jika mereka hanya bertahan, mereka akan kalah. Mereka perlu mencari cara untuk mengubah taktik, agar bisa mengguncang dunia dan membuat mereka membuka mata. Yahya Sari, yang semakin merasa terisolasi oleh dunia luar, memutuskan untuk menghubungi pihak-pihak yang berkuasa di Iran. Ia tahu bahwa dukungan Iran sangat penting untuk kelangsungan perjuangan Houthi dan Palestina. Tetapi, ia juga menyadari bahwa Iran memiliki kepentingan yang lebih besar dalam geopolitik ini. Keputusan untuk berkoordinasi dengan Iran bisa berisiko, tetapi ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain. Sementara itu, di Eropa, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris semakin tertekan. Kerugian yang diakibatkan oleh blokade Laut Merah semakin besar. Banyak kapal kargo yang tidak dapat berlayar dengan aman, dan ekonomi Eropa semakin terpuruk akibat ketidakpastian di perairan tersebut. Beberapa negara mulai mempertimbangkan untuk membuka dialog dengan Iran dan Yaman, meskipun di permukaan mereka tetap mendukung Israel. Ketegangan ini semakin memperburuk hubungan internasional, dan dunia mulai merasakan dampak dari perang yang jauh lebih luas. Namun, di Gaza dan Yaman, di balik semua pertempuran dan kebingungannya, ada satu hal yang pasti, perjuangan ini belum berakhir. Yusuf dan Yahya Sari tahu bahwa mereka harus terus berjuang, meskipun dunia tidak peduli. Mereka berdua adalah simbol dari harapan yang tidak pernah padam, meskipun segala sesuatu tampak suram. Tetapi, setiap langkah mereka semakin mengarah pada sebuah tujuan yang lebih besar, kebebasan, keadilan, dan kedamaian yang sulit terwujud. Laut Merah telah menjadi pusat ketegangan dunia. Setiap kapal yang melintasi perairan ini kini berisiko menjadi sasaran. Bukan hanya kapal-kapal militer, tetapi juga kapal-kapal kargo yang mengangkut barang-barang penting bagi perekonomian dunia. Houthi, yang kini menguasai sebagian besar Laut Merah, telah memperketat blokade mereka terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, dan dunia internasional merasa terjebak. Serangan terhadap kapal-kapal ini semakin sering terjadi, dan meskipun dunia mengutuk tindakan tersebut, tidak ada pihak yang berani mengambil langkah tegas untuk menghentikan Houthi. Di tengah kekacauan ini, Yahya Sari, pemimpin Houthi, terus menghadapi dilema yang semakin besar. Ia tahu bahwa perjuangannya untuk membebaskan Yaman dan mendukung Palestina adalah perjuangan yang benar, tetapi beban moral yang ia rasakan semakin berat. Dalam setiap pertemuan dengan para komandan, ia merasa semakin terjepit. Meskipun pasukannya berhasil menguasai Laut Merah, jumlah korban jiwa yang jatuh akibat tindakan mereka tidak bisa lagi dihitung. Yahya Sari merasakan bahwa kekerasan yang dilakukan pasukannya tidak hanya menghancurkan musuh, tetapi juga menghancurkan hati nurani mereka sendiri. Yahya Sari memutuskan untuk mengundang beberapa orang ke markas pertemuan Houthi di sebuah kota pegunungan yang aman, jauh dari serangan udara Israel dan gangguan kapal perang asing. Di antara mereka adalah Yusuf, pemimpin perlawanan Palestina yang semakin terkenal. Yusuf, yang telah menyaksikan kehancuran di Gaza, merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain selain berjuang mati-matian untuk kebebasan tanah airnya. Namun,
Bertemu dengan Yahya Sari memberinya perspektif yang lebih luas tentang apa yang sedang terjadi di Laut Merah. Mereka berdua kini duduk bersama, berbincang tentang masa depan perjuangan mereka dan nasib kawasan ini. Yahya Sari memandang Yusuf dengan tatapan serius. Kita berjuang bukan hanya untuk membalas dendam. Kita berjuang untuk sebuah masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Tapi, setiap langkah yang kita ambil juga membawa dampak yang lebih besar. Dunia ini semakin mengarah ke perang dunia terbuka, dan kita hanya bagian kecil dari pertempuran besar ini. Apa yang kita lakukan di sini akan dikenang oleh generasi mendatang. Yusuf mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi amarah terhadap Israel. Saya paham apa yang Anda katakan, Yahya Sari. Tetapi, bagaimana kita bisa menyerah ketika keluarga saya, teman-teman saya, semuanya telah hancur? Gaza bukan hanya tempat yang saya tinggalkan, tetapi rumah yang saya cintai. Tidak ada pilihan lain bagi kami selain berjuang, meskipun jalan ini penuh darah dan air mata. Keduanya terdiam, merenung tentang takdir yang ada di hadapan mereka. Houthi mungkin sudah menguasai Laut Merah, namun mereka juga tahu bahwa tindakan mereka tidak hanya melawan Israel, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan besar dunia yang mendukung Israel. China, yang mendukung Iran, semakin memperlihatkan kehadirannya di Laut Merah, sementara NATO dan negara-negara Eropa juga semakin meningkatkan dukungan mereka terhadap Israel. Ketegangan internasional ini semakin memperburuk situasi, dan Yahya Sari merasa bahwa mereka harus mencari cara untuk menghentikan spiral kekerasan ini. Sementara itu, situasi di Gaza semakin memanas. Serangan Israel semakin gencar, dan jumlah korban semakin meningkat setiap hari. Yusuf merasa bahwa ia harus mempercepat perlawanan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus bertarung tanpa strategi yang lebih matang. Ia memutuskan untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber internasional yang simpatik terhadap perjuangan Palestina. Namun, meskipun ia berhasil mendapatkan dukungan dari beberapa negara, kebijakan internasional masih lebih condong kepada Israel. Di markas Houthi, Yahya Sari merasa semakin tertekan. Meskipun ia memimpin pasukan yang kini menguasai Laut Merah, ia merasa bahwa kemenangan yang mereka raih tidak sebanding dengan harga yang mereka bayar. Setiap serangan terhadap kapal kargo Israel atau pasukan militer Israel membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Banyak negara mulai mengutuk tindakan Houthi, bahkan ada yang mengancam untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar. Yahya Sari tahu bahwa dunia internasional sedang memandang mereka dengan mata yang penuh kebencian, dan meskipun mereka merasa benar dalam perjuangan mereka, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semakin banyak darah yang tumpah. Di tengah kebingungannya, Yahya Sari mendapat kabar buruk. Salah satu kapal kargo besar yang mengangkut barang-barang vital menuju Eropa telah tenggelam akibat serangan Houthi. Akibatnya, perekonomian Eropa semakin terguncang, dan dunia internasional mengecam keras tindakan tersebut. Seorang juru bicara dari PBB mengeluarkan pernyataan keras yang menyatakan bahwa tindakan Houthi telah melanggar hukum internasional dan membahayakan perdamaian dunia. Yahya Sari merasa cemas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bertahan dengan cara ini. Setiap hari, semakin banyak negara yang mengambil sikap melawan mereka, dan meskipun mereka menguasai Laut Merah, mereka juga semakin terisolasi dari dunia internasional. Yahya Sari tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Di sisi lain, dunia internasional semakin tegang. Negara-negara Eropa, yang selama ini mendukung Israel, mulai tertekan dengan dampak dari blokade Laut Merah. Kapal-kapal yang melintasi perairan ini kini menghadapi risiko besar, dan perekonomian Eropa semakin terpuruk akibat ketidakpastian yang dihadapi oleh jalur perdagangan vital mereka. Banyak negara yang mulai mencari cara untuk bernegosiasi dengan Iran dan Yaman, meskipun di permukaan mereka tetap mendukung Israel. NATO, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, semakin terperangkap dalam dilema geopolitik yang semakin rumit. Sementara itu, di negara-negara Arab, kesatuan mereka semakin kuat. Palestina, yang sebelumnya hanya diperjuangkan oleh segelintir negara, kini memiliki aliansi yang lebih luas, dan dukungan dari negara-negara besar seperti Iran dan Yaman semakin memperkuat posisi mereka. Yusuf, yang terus menyaksikan kehancuran Gaza,
merasa bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian adalah dengan mengakhiri kekerasan. Namun, ia juga tahu bahwa dunia tidak akan memperhatikan mereka jika mereka tidak berjuang dengan keras. Ia merasa bahwa peranannya semakin penting. Sebagai pemimpin perlawanan, ia harus memastikan bahwa suara rakyat Palestina didengar, meskipun itu berarti melawan dunia internasional. Yahya Sari, kata Yusuf dengan suara tegas, kita tidak bisa terus berperang tanpa tujuan yang jelas. Kita perlu mencari cara untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga untuk membuktikan kepada dunia bahwa kita bukanlah musuh, kita adalah korban yang ingin hidup dengan damai. Yahya Sari menatap Yusuf dengan tatapan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Yusuf benar, dan ia juga tahu bahwa jalan menuju perdamaian tidak akan mudah. Tetapi, setiap keputusan yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka, dan juga nasib generasi mendatang. Dalam pertemuan yang penuh ketegangan itu, kedua pemimpin ini sepakat untuk mencari jalan tengah yang bisa meredakan ketegangan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perjuangan mereka. Namun, mereka juga sadar bahwa keputusan yang mereka buat harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena dampaknya bisa sangat besar bagi masa depan kawasan ini. Di luar markas, Laut Merah tetap bergelora, dan dunia terus menyaksikan dengan cemas. Ketegangan yang semakin meningkat menunjukkan bahwa perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Setiap langkah yang diambil oleh Yusuf dan Yahya Sari akan menjadi penentu, bukan hanya bagi nasib Gaza, Yaman, dan Palestina, tetapi juga bagi masa depan dunia yang semakin rapuh. Perang di Laut Merah kini telah mencapai titik puncak. Ketegangan internasional, yang dulu hanya dirasakan oleh negara-negara terlibat, kini telah menular ke seluruh dunia. Sumber daya ekonomi dunia mulai tergerus, perekonomian global terancam terganggu, dan dampak sosial akibat perang ini dirasakan jauh lebih dalam daripada yang pernah dibayangkan. Houthi yang menguasai Laut Merah tidak hanya menghadapi serangan militer dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara NATO, tetapi mereka juga harus menghadapi pengucilan internasional yang semakin besar. Di sisi lain, Israel semakin terpojok, meskipun mereka memiliki dukungan kuat dari negara-negara barat. Di Gaza, Yusuf merasa cemas dengan perkembangan situasi. Setiap hari yang berlalu hanya membawa lebih banyak penderitaan. Serangan udara Israel tidak pernah berhenti. Rumah-rumah dibakar, keluarga-keluarga hancur, dan lebih banyak nyawa terenggut. Namun, meskipun amarah dan kesedihan memenuhi hatinya, Yusuf tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Apa yang terjadi di Gaza bukan hanya tentang pembalasan atas penderitaan yang mereka alami, tetapi juga tentang mengubah nasib mereka di masa depan. Namun, saat ia berdiri di tengah puing-puing dan mendengar suara ledakan yang mengguncang tanahnya, ia merasakan ada sesuatu yang semakin suram, sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Yusuf terus berusaha mengorganisir perlawanan, mencari dukungan dari berbagai negara, dan memastikan bahwa suara Palestina didengar. Namun, semakin banyak korban jiwa, semakin keras serangan Israel, semakin besar pula tekanan internasional yang mulai meresap. Negara-negara Barat, yang sejak awal memberikan dukungan penuh kepada Israel, mulai menekan Israel agar mengakhiri konflik ini. Meskipun mereka menuduh Houthi dan Iran sebagai pihak yang memicu ketegangan, mereka juga menyadari bahwa dunia semakin tidak bisa menerima pembantaian yang terjadi di Gaza. Yahya Sari, yang memimpin Houthi di Yaman, merasakan beban yang semakin besar. Ia tahu bahwa keputusan yang mereka buat dalam beberapa hari mendatang akan menentukan nasib kawasan ini. Dalam beberapa pertemuan dengan komandan-komandannya, Yahya Sari mulai merasa cemas. Keberhasilan mereka dalam menguasai Laut Merah memberikan mereka kontrol yang lebih besar, tetapi itu juga membawa beban moral yang semakin berat. Yahya Sari tahu bahwa meskipun mereka telah mencetak kemenangan strategis, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat tinggi, korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya, baik dari pihak mereka sendiri maupun dari pihak yang mereka anggap sebagai musuh. Saat berada di markas Houthi yang tersembunyi di pegunungan Yaman, Yahya Sari merenung sejenak. Di luar, pertempuran terus berlangsung, dan pasukan Houthi bergerak maju untuk menguatkan blokade mereka terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Namun, ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus bertahan dengan cara ini. Setiap langkah yang mereka ambil semakin memperburuk keadaan, dan semakin banyak negara yang mulai melawan mereka.
Bahkan beberapa negara Arab mulai merasa cemas dengan pengaruh Houthi yang semakin besar. Yahya Sari merasa terpojok. Jika mereka tidak mundur sekarang, lebih banyak nyawa yang akan hilang. Tetapi jika mereka mundur, seluruh perjuangan mereka selama ini bisa runtuh begitu saja. Sementara itu, berita buruk terus datang dari Gaza. Setiap hari, semakin banyak rumah yang hancur, semakin banyak orang yang terluka, dan semakin banyak nyawa yang hilang. Yusuf merasa kehilangan harapan, meskipun ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Ia berusaha untuk tetap mengingatkan diri bahwa perlawanan adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib mereka. Namun, di dalam hati, ia mulai merasakan kekhawatiran yang mendalam. Bagaimana jika perjuangan ini tidak menghasilkan apa-apa selain kehancuran lebih lanjut? Bagaimana jika mereka kalah, dan lebih banyak nyawa yang terbuang sia-sia? Saat berkomunikasi dengan komandan-komandannya di Gaza, Yusuf merasakan semakin besar ketegangan di dalam dirinya. Dalam setiap pertemuan, mereka membahas strategi, mencari cara untuk terus bertahan, tetapi Yusuf tahu bahwa kekuatan militer mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Israel. Mereka hanya mengandalkan keberanian dan tekad, tetapi itu bukanlah hal yang cukup untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Meski begitu, Yusuf tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Gaza bukan hanya tentang tanah atau wilayah, tetapi tentang hidup dan mati, tentang masa depan yang akan diwariskan kepada anak-anak mereka. Suatu malam, Yahya Sari memutuskan untuk bertemu dengan Yusuf di markas Houthi yang tersembunyi. Pertemuan ini menjadi salah satu pertemuan paling penting yang mereka lakukan dalam perjuangan ini. Yahya Sari merasa bahwa sudah waktunya untuk membuat keputusan besar. Keputusan yang tidak hanya akan mempengaruhi nasib Yaman dan Palestina, tetapi juga masa depan Laut Merah dan dunia yang lebih luas. Mereka berdua tahu bahwa dunia sudah tidak lagi melihat mereka hanya sebagai pihak yang terlibat dalam perang saudara atau konflik regional. Dunia kini menganggap mereka sebagai bagian dari krisis internasional yang lebih besar, sebuah krisis yang bisa meledak kapan saja dan membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Yusuf, kata Yahya Sari, dengan suara yang berat dan penuh beban. Saya tahu ini bukan pilihan yang mudah, tetapi saya rasa kita sudah mencapai titik di mana kita harus membuat keputusan besar. Kita bisa terus bertahan dalam pertempuran ini, tetapi harga yang harus kita bayar semakin tinggi. Banyak nyawa yang hilang, dan semakin banyak negara yang menentang kita. Tetapi jika kita mundur sekarang, kita akan kehilangan segalanya. Apa yang kita lakukan selanjutnya akan menentukan apakah perjuangan kita akan berakhir dengan kehancuran atau dengan harapan. Yusuf menatap Yahya Sari dengan tatapan penuh pemahaman. Ia tahu bahwa apa yang Yahya Sari katakan adalah kenyataan yang sulit dihindari. Mereka berdua terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung. Setiap keputusan yang mereka buat akan membawa dampak besar, dan Yusuf tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Kita harus mencari jalan keluar. Yahya Sari. Saya tidak tahu apa itu, tapi kita tidak bisa terus seperti ini selamanya. Perang ini sudah terlalu lama, dan kita semua terjebak dalam kekerasan yang terus berlanjut. Yahya Sari mengangguk, menyadari bahwa apa yang Yusuf katakan adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Mereka sudah terlalu lama berada dalam perang ini, dan meskipun mereka telah menguasai Laut Merah dan mendapatkan beberapa kemenangan strategis, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa semakin banyak nyawa yang terbuang. Dunia internasional semakin terpecah, dan mereka tahu bahwa saatnya untuk mencari jalan keluar sudah tiba. Di luar markas, suara pertempuran terus terdengar. Laut Merah yang dulunya menjadi jalur perdamaian kini dipenuhi dengan kapal perang dan kapal kargo yang penuh tekanan. Yahya Sari dan Yusuf tahu bahwa dunia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Setiap langkah mereka akan menentukan nasib kawasan ini dan seluruh dunia yang semakin rapuh. Keputusan yang mereka buat dalam beberapa hari mendatang akan mengubah arah perjuangan ini. Apakah mereka akan terus berjuang atau mencari cara untuk menghentikan kekerasan dan mengakhiri perang ini? Laut Merah, yang dulunya menjadi jalur perdagangan vital antara Asia dan Eropa, kini telah berubah menjadi medan perang yang penuh ketegangan. Tembakan kapal perang, ledakan serangan udara, dan pertempuran sengit antara pasukan internasional dan kelompok-kelompok perlawanan mengguncang kedamaian yang pernah ada di sana. Houthi yang menguasai perairan ini,
Palestina yang terus berjuang untuk kebebasannya, serta Israel dan sekutunya yang berusaha mempertahankan dominasi mereka, kini semua bertarung dalam permainan yang jauh lebih besar daripada sekadar wilayah. Di Gaza, Yusuf melihat penderitaan yang semakin meningkat setiap hari. Serangan udara Israel tak henti-hentinya menghancurkan rumah-rumah, infrastruktur, dan rumah sakit, sementara ribuan warga sipil terus jatuh menjadi korban. Dalam hati Yusuf, ada kemarahan yang membara, kemarahan terhadap kezaliman yang dialami oleh rakyat Palestina. Namun, di tengah kesedihan itu, Yusuf juga menyadari satu hal, perjuangan ini bukan hanya tentang balas dendam, melainkan tentang memberikan harapan bagi generasi mendatang. Perang yang semakin mengerikan ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan masa depan. Setiap kali ia berdiri di antara puing-puing, melihat wajah-wajah yang penuh ketakutan dan kebingungan, Yusuf merasa semakin yakin bahwa perjuangannya adalah untuk lebih dari sekadar kebebasan Palestina. Ia berjuang untuk masa depan yang lebih baik bagi semua anak-anak yang hidup di bawah bayang-bayang perang. Namun, rasa cemas semakin menghantuinya. Apakah perjuangan ini bisa bertahan? Apa yang akan terjadi jika dunia tidak bisa menghentikan kekerasan ini? Yahya Sari, pemimpin Houthi yang memimpin pasukan di Yaman, berada di tempat yang sama. Sejak penguasaan Laut Merah oleh pasukannya, ia telah melihat perubahan yang besar dalam keseimbangan kekuatan global. Negara-negara besar semakin tertekan oleh blokade yang mereka hadapi, dan meskipun mereka berusaha menekan Houthi dengan ancaman serangan balasan, Yahya Sari tahu bahwa ketegangan ini semakin meningkat. Tidak hanya itu, kepemimpinan internasional semakin terpecah, dengan negara-negara besar saling menyalahkan dan melemparkan tekanan kepada satu sama lain. Namun, di balik semua kemenangan yang dicapai Houthi, Yahya Sari juga merasa cemas. Pertempuran ini tidak hanya berisiko menghancurkan Yaman dan Palestina, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan kekuatan dunia. Keberhasilan mereka dalam menguasai Laut Merah memberikan mereka kendali atas jalur perdagangan vital, tetapi itu juga membawa beban berat bagi rakyat mereka sendiri. Setiap keputusan yang mereka buat semakin membawa dampak global yang sangat besar. Yahya Sari tahu bahwa saat ini, ia tidak hanya memimpin perlawanan di Yaman, ia memimpin perlawanan dunia yang menentang dominasi global yang semakin besar. Keputusan yang mereka buat selanjutnya adalah salah satu keputusan paling penting dalam sejarah kawasan ini. Yahya Sari dan Yusuf telah sepakat untuk bertemu lagi, tapi kali ini, pertemuan itu tidak hanya untuk merencanakan strategi perang, melainkan untuk merencanakan langkah-langkah diplomatik yang lebih besar. Mereka tahu bahwa peperangan ini tidak bisa terus berlanjut tanpa menghancurkan segala sesuatu yang telah mereka perjuangkan. Pada malam yang sunyi, di markas pertemuan Houthi yang tersembunyi, Yahya Sari dan Yusuf duduk berhadapan. Keduanya tampak lelah, penuh dengan kerisauan dan kebimbangan, namun mereka tahu bahwa saatnya telah tiba untuk membuat keputusan besar. Dunia internasional semakin tegang, dan mereka tahu bahwa serangan atau kebijakan yang salah bisa memicu perang dunia. Pertanyaan yang menggantung di benak keduanya adalah, apakah perjuangan ini berakhir di Laut Merah, atau ada jalan menuju perdamaian? Yusuf, kata Yahya Sari dengan suara berat, kita telah sampai pada titik di mana setiap langkah kita akan membawa dampak yang jauh lebih besar. Kita bisa terus melawan, tapi harga yang kita bayar semakin mahal. Saya tahu, kita berjuang untuk kebebasan Palestina, dan itu adalah tujuan mulia. Tetapi kita juga berjuang untuk mencegah kehancuran yang lebih besar, yang bisa mengarah pada perang dunia. Yusuf menunduk, matanya penuh dengan kebingungan dan amarah. Ia tahu bahwa Yahya Sari benar, namun hatinya terikat pada tanah kelahirannya. Gaza, tempat yang penuh dengan kenangan indah dan penuh perjuangan, kini menjadi simbol dari penderitaan yang tak kunjung usai. Yahya Sari, jawab Yusuf dengan suara gemetar, saya tahu kita berjuang untuk kebebasan. Tetapi bagaimana kita bisa menyerah ketika anak-anak saya dan anak-anak Gaza lainnya menderita setiap hari? Kita sudah terlalu lama di sini. Saya tak tahu apakah kita akan menang, tetapi kita harus terus berjuang. Yahya Sari merenung sejenak, seolah mempertimbangkan setiap kata yang diucapkan Yusuf. Kita bukan hanya berjuang untuk menang, Yusuf. Kita berjuang untuk memastikan bahwa perjuangan ini memiliki arti bagi generasi mendatang. Jika kita terus bertahan dengan cara yang sama,
kita hanya akan mengulang siklus kekerasan tanpa akhir. Kita harus menunjukkan bahwa kita lebih dari sekadar kekuatan militer. Kita adalah simbol dari harapan, keadilan, dan masa depan. Yusuf terdiam, merenung. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan ini lebih besar daripada dirinya. Ini bukan hanya tentang Gaza atau Palestina, tetapi tentang membangun jalan menuju perdamaian di tengah kebencian yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa dunia sedang menunggu langkah mereka selanjutnya. Pada malam yang penuh ketegangan itu, kedua pemimpin ini memutuskan untuk membuka jalur komunikasi dengan dunia internasional. Mereka tahu bahwa untuk mengakhiri perang ini, mereka harus mengambil langkah berani, langkah yang akan mengubah tatanan dunia. Yahya Saree dan Yusuf sepakat untuk meminta mediasi internasional, dengan harapan bahwa dialog dapat membuka jalan bagi perdamaian. Keputusan mereka untuk membuka jalur diplomatik bukanlah keputusan yang mudah. Mereka tahu bahwa banyak pihak yang akan menentang mereka, termasuk negara-negara yang selama ini mendukung perlawanan mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka terus berperang tanpa tujuan yang jelas, mereka hanya akan semakin terperangkap dalam lingkaran kebencian dan kekerasan. Dalam beberapa hari setelah pertemuan tersebut, dunia mulai mendengar tentang keputusan besar yang diambil oleh Yusuf dan Yahya Saree. Negara-negara besar mulai mempertimbangkan dampaknya dan mengubah pendekatan mereka terhadap konflik ini. Meskipun masih ada pihak-pihak yang menentang, mulai muncul tanda-tanda bahwa dunia internasional mulai mencari jalan menuju perdamaian. Namun, keputusan ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Yahya Saree dan Yusuf tahu bahwa proses diplomatik ini akan penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Mereka tahu bahwa meskipun langkah pertama menuju perdamaian telah diambil, jalan menuju kedamaian yang sejati masih sangat panjang dan penuh rintangan. Keputusan yang diambil oleh Yahya Saree dan Yusuf mungkin akan menjadi titik balik bagi kawasan ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih baik. Namun, apakah dunia siap menerima perubahan itu? Apakah mereka siap mengakhiri perang ini dan membangun dunia yang lebih damai? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi langkah pertama telah diambil di Laut Merah, dan harapan untuk kedamaian mulai terbit, meski masih jauh di depan. Di ujung Laut Merah yang bergelora, setelah berbulan-bulan konflik yang tak kunjung reda, sebuah langkah berani telah diambil. Dua pemimpin, Yusuf dari Palestina dan Yahya Saree dari Houthi, meskipun berada di sisi yang berbeda dalam pertempuran ini, akhirnya menemukan jalan untuk berkomunikasi, berusaha mencari jalan tengah yang dapat membawa perdamaian di tengah kebencian yang mendalam. Keputusan mereka untuk membuka jalur diplomatik, meskipun penuh dengan risiko dan tantangan, adalah simbol dari harapan yang tetap ada meskipun dunia terpecah. Perjalanan yang mereka tempuh bukanlah perjalanan yang mudah. Di setiap langkah, mereka harus berhadapan dengan kesulitan, kehilangan, dan ketakutan akan masa depan yang semakin gelap. Namun, dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa perdamaian, meskipun tampak sangat jauh, adalah tujuan yang layak diperjuangkan. Mereka tahu bahwa setiap tindakan yang mereka ambil, baik dalam pertempuran maupun dalam diplomasi, akan memiliki dampak besar bagi masa depan dunia. Ketika dunia internasional mulai melihat ketegangan ini bukan hanya sebagai konflik regional, tetapi sebagai ujian bagi tatanan global yang lebih besar, mereka menyadari bahwa Laut Merah bukan sekadar perairan yang menghubungkan dua benua, tetapi juga tempat di mana keputusan-keputusan besar akan menentukan nasib ribuan nyawa. Dunia kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan memilih melanjutkan siklus kebencian yang tak berujung, ataukah mereka akan memberi kesempatan bagi perdamaian yang sejati untuk berkembang? Dengan setiap langkah yang diambil oleh Yusuf dan Yahya Saree, mereka memberi harapan kepada dunia bahwa meskipun perang dapat menghancurkan, kekuatan untuk membangun kembali, untuk memilih kedamaian daripada kekerasan, masih ada. Sebuah dunia yang lebih baik masih mungkin tercipta, jika saja umat manusia bersedia untuk mendengar, memahami, dan berkompromi demi masa depan yang lebih adil. Namun, meskipun langkah pertama telah diambil, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Tantangan besar masih menanti. Keputusan-keputusan mendalam akan terus diambil oleh mereka yang ada di pusat kekuasaan dunia, dan setiap keputusan akan menentukan apakah kita akan terus berjalan dalam jalan kekerasan, ataukah kita akan menapaki jalan yang lebih terang menuju kedamaian.
Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.